ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, juga taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan yang lalu kita sudah memulai pertemuan perdana untuk kitab yang baru, yaitu Syama'ilun Nabi, atau yang lebih dikenal dengan nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau biasa juga disebut dengan Asy-Syama'il saja. Ini merupakan kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fisik dan pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyelesaikan sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat. Sekarang di kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang kita pelajari tentang fisik Rasulullah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang merupakan uswah kita. Beliau yang seharusnya menjadi teladan kita di saat orang-orang sekarang bingung mencari teladan, atau bahkan membuat figur-figur yang imajiner, yang khayalan untuk menjadi teladannya. Ada pahlawan-pahlawan, ya, bintang-bintang film yang sejatinya tidak pernah wujud di dunia ini. Sementara kita orang Islam memiliki uswah, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kitab ini, jamaah sekalian, dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Beliau salah seorang penulis hadis yang menulis Sunan At-Tirmidzi. Kaum muslimin memiliki 6 kitab hadis yang merupakan rujukan utama, atau disebut dengan Kutubus Sittah: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Salah satu dari 6 kitab utama ini adalah Sunan Tirmidzi ini, yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Mulia di agama ini dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita ingin bermujahadah, ya, selama kita ingin berusaha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pekan lalu kita sudah membahas hadis yang pertama dari apa yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi ini, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tinggi, kemudian tidak pendek, tidak putih seperti putih tembok atau putih orang yang panu, tidak juga kulit beliau gelap. Iya. Pada hadis yang kedua ini, jamaah sekalian, yang akan kita bahas, ada beberapa lafaz yang berulang.
Dan ini merupakan manhaj atau metode yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang topik tersebut, meskipun ada lafaz yang kadang berulang. Kita masih di bab yang pertama jamaah sekalian, yaitu babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaidin an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu postur beliau sedang atau pertengahan, laisa bitawili wala bil qasir, tidak tinggi dan tidak juga pendek. Hasanal jismi, beliau memiliki fisik yang baik, yang indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting dan tidak juga lurus kaku. Asmaral laun, beliau memiliki warna yang asmar, nanti kita akan bahas. Idza masya yatakaffa'u, kalau beliau berjalan maka beliau seperti orang yang berjalan dari dataran yang tinggi ke tempat yang rendah, atau badan beliau condong sedikit ke depan. Ini yang tidak ada dalam riwayat sebelumnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik pada hadis yang kedua ini menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu posturnya sedang, fisiknya sedang. Ya, dan sebagaimana yang kita sudah bahas dalam hadis yang pertama, sedangnya apa Rasulullah? Rambutnya sedang, tidak keriting, tidak juga lurus. Posturnya juga beliau sedang, tidak terlalu tinggi, meskipun kata ulama kita lebih dekat ke tinggi. Ya, sebenarnya postur beliau sedang, tapi kalau ditanya yang mana yang lebih dekat, tinggi atau pendek, kata ulama kita beliau lebih dekat ke tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Ya, tidak seperti kayak pemain basket, bahkan lebih 2 meter kadang. Ya, tinggi tetapi tidak terlalu tinggi. Kemudian sedang juga warna kulitnya, tidak putih, yang putih seperti orang panu atau seperti tembok, tidak juga warna kulit beliau gelap. Tetapi kalau ditanya yang mana yang lebih dekat, putih atau gelap, maka kata ulama kita lebih dekat ke putih. Dan putihnya kemerah-merahan. Nah, ini yang dibahas nanti. Ya, begitu juga dengan ya posturnya, kemudian rambutnya, warna kulitnya. Ya, betul-betul sedang, sebagaimana kata orang Arab, ya khairul umur awsatuha. Ya, yang terbaik dalam setiap urusan itu adalah yang pertengahan. Meskipun fisik ini jamaah sekalian tidak bisa dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan karena Rasulullah sedang kita pun paksakan. Ya, karena kita mungkin cenderung warna kulit gelap, kita mau agak putih seperti putihnya Rasulullah di dalam hadis, maka kita paksakan, ini tidak perlu. Ya, postur juga seperti itu. Nah, mungkin kita agak pendek atau terlalu tinggi, maka kita mau kasih turunkan, tidak bisa tentu saja. Atau kita mau paksakan naik tingginya, juga tidak perlu. Begitu juga dengan rambut kita. Kemudian jamaah sekalian, ya, Anas bin Malik melanjutkan di dalam hadisnya ini, hasanal jismi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memiliki fisik yang indah, fisik yang baik, dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya ini, dikarunia oleh Allah fisik yang indah. Meskipun ada dialog di antara ulama kita, yang mana yang sebenarnya yang lebih gagah, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad. Ya, sebagian mengatakan Nabi Yusuf, ya, sebagiannya mengatakan Rasulullah. Ya, yang mengatakan Nabi Yusuf pun
mengatakan yang nomor 2-nya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fisik yang indah, muka yang rupawan, postur yang pas, rambut yang pas, berombak, tidak keriting dan tidak lurus. Meskipun demikian jamaah sekalian, karena masalah fisik dan muka ini sudah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud keadilan Allah, ternyata Allah tidak mengukur kita dari fisik atau gagahnya kita. Alhamdulillah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengukur kalian dari fisik-fisik kalian. Bukan itu yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita gagah, mau kita kurang gagah, tidak seperti itu ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita tinggi, mau kita pendek, bukan itu nanti yang ditanyakan atau itu yang diukur nanti di hari akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan indikator pada amalan-amalan kita dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Itulah yang Allah nilai kelak, ya, dan yang menjadikan mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sabtin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus kaku seperti orang yang seperti rambut wanita yang di rebonding itu, tidak seperti itu rambutnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah berombak, tidak lurus juga tidak keriting. Asmar al-laun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya asmar. Ya. Di dalam hadis yang kemarin itu warna kulit Rasulullah tidak terlalu putih dan laisa bil adam. Rasulullah tidak berwarna kulit. Adam itu, jamaah sekalian, kalau mau diterjemahkan letter lain itu adim, itu artinya tanah. Kenapa Nabi Adam diberikan nama Adam? Itu karena Nabi Adam dari tanah. Makanya hadis ini Rasulullah Anas bin Malik mengatakan warna kulitnya Rasulullah itu tidak seperti warna tanah yang gelap sawo matang. Beliau putih tetapi putihnya kemerah-merahan, laisa bi adam, tidak seperti warna tanah. Idza masya yatakaffa'u. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan seperti orang yang dari dataran tinggi ke dataran rendah atau ke tempat yang lebih rendah. Bagaimana itu jamaah sekalian? Idza masya yatakaffa'u. Bagaimana orang yang berjalan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Yang pertama, orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah biasanya lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan orang yang mendaki? Lebih cepat. Iya, ini sifat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agak cepat jalannya, meskipun bukan cepat yang seperti orang terburu-buru, seperti orang yang apa istilahnya, kajili-jili. Iya. Kan ada orang biasa jalan seperti itu, seperti istilahnya orang kesetanan. Iya, cepat tapi terburu-buru. Rasulullah cepat tapi tidak terburu-buru. Dan ini jamaah sekalian memang merupakan sesuatu yang seharusnya kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau jalan, ya, jangan lambat. Ya, jangan seperti kata ulama kita, jalan seperti orang yang jalannya seperti orang depresi. Tidak ada harapan hidup, ya, tatapannya kosong, jalan pun tidak semangat. Itu tidak terpuji. Umar bin Khattab kalau dapat pemuda yang seperti itu jamaah sekalian, itu dimarahi sama Umar. Ya, bagaimana mau hidup, bagaimana mau bekerja, jalan saja seperti sudah jadi beban hidup. Biar langkahkan kakinya itu kayak tidak ada harapan hidupnya, tidak ada misinya dalam kehidupan ini. Padahal kita diperintahkan untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang paling pertama datang ke masjid, yang paling pertama dalam kebaikan itu tentu butuh cepat. Ya, makanya Imam As-Suyuti
menyebutkan bahwa penuntut ilmu itu setidaknya harus cepat pada 3 hal. Yang pertama, cepat dalam makan, dalam hal yang wajar tentu saja. Ya, karena ada juga orang makan itu lambat sekali, jamaah sekalian. Kata Imam Suyuti, seorang penuntut ilmu jangan habiskan waktunya untuk makan saja. Ya, yang seharusnya sudah selesai dari tadi, tetapi lama sekali dia kunyah. Ya, sampai kemudian dia memakan waktu yang lama sekedar untuk makan. Karena makan ini bukan tujuan hidup. Makan ini hanyalah wasilah. Jangan habiskan waktu kita sekedar untuk makan. Yang kedua, kata beliau, bercepat-cepat dalam mencatat ilmu. Ya. Kalau kita mencatat ilmu, nah itu cepat, harus memiliki keterampilan untuk cepat mencatat. Karena kapan kita lambat, kita akan terluput begitu banyak dari ilmu yang kita dengarkan. Yang ketiga, kata beliau, cepat dalam berjalan. Ya. Meskipun seperti yang kita sebutkan tadi, ya, cepatnya itu cepat yang masih dalam hal yang dipandang wajar. Tetapi jangan lambat seperti wanita atau lambat seperti orang yang depresi, tidak ada harapan hidup. Ya, ini jamaah sekalian bentuk jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah sekalian, yatakaffa'u, ya, atau berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu orang yang di penurunan itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah biasanya menatap ke atas atau menatap ke bawah? Menatap ke bawah. Kayaknya tidak ada ya orang yang menatap ke atas kalau penurunan. Ini juga bentuk jalannya Rasulullah, yaitu menundukkan pandangan. Ya, dan ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman untuk menundukkan pandangannya, ghaddul basar. Ya, menundukkan pandangan. Ini memang agak berat jamaah sekalian. Ya, terutama kita di masyarakat perkotaan, itu berat. Iya. Kita bicara cenderung kemudian kita ingin memandang ke kiri dan ke kanan, melihat ke kiri dan ke kanan. Padahal jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau menundukkan pandangannya. Beliau melihat ke bawah. Ya, dan ini bagian dari menjaga diri kita dari fitnah, menjaga diri kita, mata kita dari hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, kalau sudah lambat jalannya, kemudian melirik ke kiri dan ke kanan, ini yang tidak seperti model jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cepat jalannya, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Karena di antara panah-panah syaitan itu lewat mata jamaah sekalian, dan ini fitnahnya laki-laki. Ya, bagaimana ia menundukkan pandangannya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasulullah Barra bin Azib. Haddatsana Muhammad bin Bashar, yakni al-Abdiyah, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq, qala sami'tul Barra bin Azib yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati udhunai alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Ya, ini hadis yang ketiga dari Barra bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah itu posturnya sedang, fisiknya sedang. Ba'ida ma bainal mankibain, pundaknya beliau itu lebar. Ba'id jauh, artinya pundak yang kanan jauh dari pundak yang kiri. Maksudnya pundaknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebar. Azimal jummati ila syahmati udhunai, rambut beliau itu padat, terurai sampai ke telinganya. Iya. Kemudian alaihi hullatun hamra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kata Bara bin Azib, memakai pakaian satu pasang pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat, kata Bara bin Azib, orang yang sesuatu yang paling indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Sedang kalau di hadis yang kedua tadi menggunakan lafaz roba'atan, artinya sama, marbu'an, sama-sama posturnya fisik Rasulullah itu sedang. Ba'ida ma bainal mankibain, pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebar. Nah, ini kurang lebih sudah menggambarkan bagaimana kira-kira dada dan pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak kurus. Itu dada beliau, pundak beliau itu lebar. Jadi kalau ada yang mimpi, di dalam mimpinya ketemu dengan kakek-kakek kurus, rambutnya putih semua, apalagi sampai tidak ada jenggotnya, mengaku sebagai Rasulullah, itu bukan Nabi itu. Karena Rasulullah pundaknya lebar. Dan ubannya kita sudah bahas kemarin, ubannya cuma berapa? 20 atau tidak sampai 20 helai. Biasa orang kadang ketemu dengan Nabi, rambutnya putih bercahaya, jenggotnya juga putih. Tidak benar itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubannya itu tidak sampai 20. Pun demikian dengan postur beliau. Beliau bukan orang kurus, tetapi pundak beliau lebar. Pundak beliau lebar. Azimal jummati ila syahmati udhunai. Beliau memiliki rambut yang padat, kemudian sampai ke telinga, terurai sampai ke telinga. Di dalam riwayat yang lain sampai ke pundak beliau. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain juga melewati telinga, tetapi tidak sampai pundak. Jadi model-model rambut ini atau panjang rambut ini itu pernah semua dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada khilaf di antara ulama kita, apakah memiliki rambut seperti rambutnya Rasulullah yang sampai pundak, gondrong itu, apakah itu sunnah atau sekedar jibilli, ataukah sekedar merupakan adat kebiasaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada saat itu. Jumhur ulama kita jamaah sekalian mengatakan itu bukan sunnah, itu hanyalah jibilli, itu hanyalah adat yang Rasulullah menyesuaikan dengan di mana beliau berada. Karena kadang ada orang seperti itu, gondrong katanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama kita mengatakan itu bukanlah sunnah, akan tetapi jibilli, hanya sekedar faktor adat dan kebiasaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Di dalam ahli lugha disebutkan bagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wafrah. Itu sampai ke telinganya pernah. Kemudian ada al-lummah, sampai melewati telinga. Ada jummah yang sampai mangkibain, sampai ke pundaknya. Yang kedua jamaah sekalian, ada memang di antara ulama kita yang menyebutkan bahwa kalau ia meniatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan ia mendapatkan pahala. Minimal kata ulama kita, dia boleh memanjangkan rambut. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kekhususan, maka itu mubah atau sunnah. Paham ya? Jadi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari dua hal ini. Minimal ia adalah mubah, dan bisa jadi ia adalah sunnah. Kalaupun bukan sunnah, minimal ia boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan hal yang tidak dibolehkan atau tidak disyariatkan. Tapi beda kasusnya jamaah sekalian, kalau ada orang yang memanjangkan rambut untuk misalnya mengikuti Messi atau yang lainnya, atau ada artis Korea panjang rambutnya, dia juga panjangkan rambutnya, ini yang tidak dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang panjangkan rambutnya, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pundak tadi, niat untuk
mengikuti Rasulullah, maka sebagian kecil ulama kita mendapatkan, ia tetap mendapatkan pahala. Minimal boleh ia memanjangkan rambut. Meskipun ulama kita seperti Syekh Utsaimin dan Al-Is bin Abdissalam mengatakan masalah rambut ini kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat kita misalnya di Makassar, kalau orang gondrong itu biasanya orang tidak benar, makanya lebih baik jangan dipanjangkan. Kembali ke kebiasaan. Karena biasanya kondisi masyarakat itu beda-beda. Ada di sebagian masyarakat kalau panjang rambutnya itu biasa saja. Tetapi sebagian masyarakat yang lain kalau panjang rambutnya biasanya orang tidak benar. Biasanya satu paket itu panjang rambut sama penuh dengan tato. Kembali kepada urf, lihat kepada urf di mana kita berada, dan ini pandangan jumhur ulama kita bahwa panjangnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pundak, dan itu bagian dari adat di mana beliau berada. Karena masalah rambut ini jamaah sekalian beda dengan masalah jenggot. Ada perintahnya. Kalau rambut tidak ada perintahnya dari Rasulullah pendekkan rambutmu atau panjangkan rambutmu. Tidak ada hadisnya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia memuliakan rambutnya. Inilah hadis yang berbicara tentang rambut. Tetapi Rasulullah tidak menyebutkan panjangkan atau pendekkan. Tetapi Rasulullah hanya mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, hendaknya ia muliakan rambutnya. Apa yang maksudnya memuliakan rambut? Yang merapikan rambutnya, mencukur rambutnya, mencuci rambutnya, dan seterusnya jamaah sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu tidak pernah melewati pundaknya. Tidak sampai kemudian sampai di punggung, apalagi sampai di pantat. Itu model rambut perempuan. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan rambut. Ada anjuran untuk mencukur rambut, memendekkan rambut, atau bahkan menghabiskan rambut, tetapi itu untuk kasus tertentu. Saat apa? Saat tahallul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu momentum beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah berumrah, Rasulullah mendoakan sahabat-sahabatnya yang gundul, yang mencukur habis rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu muhallikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang menghabiskan atau yang mencukur habis rambutnya. Sahabat-sahabat yang sekedar memendekkan saja mengatakan, ya Rasulullah walil muqassirin, bagaimana dengan kami yang sekedar memendekkan, ya Rasul, tidak mencukur sampai habis? Rasulullah masih mengatakan rahimallahu al-muhallikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi hal itu jamaah sekalian. Lalu kemudian tetap sahabat yang cuma mencukur pendek itu mengatakan walil muqassirin, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang sekedar hanya mengambil sedikit dari rambut kami? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu muqassirin. Semoga Allah juga merahmati mereka-mereka yang mencukur atau yang mengambil sedikit dari rambutnya. Rasulullah mendoakan 3 kali yang mencukur habis rambutnya, dan hanya mendoakan 1 kali yang memendekkan atau mengambil sedikit dari rambut beliau. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan itu sebatas ruas jari kalau tahallul, sepanjang ini, kurang lebih 1,5 cm. Tapi untuk laki-laki lebih afdol ia mencukur habis. Rasulullah mendoakan rahmat kepadanya sampai 3 kali, sementara yang mengambil sedikit saja Rasulullah hanya mendoakannya 1 kali. Ini lebih afdol. Tetapi lagi-lagi ini hanya dalam konteks tertentu, yaitu saat tahallul. Jangan sampai setelah kita bahas Syama'il Muhammadiyah semuanya jadi botak. Tidak seperti itu. Ini hanya terbatas pada saat kita tahallul, selesai sa'i. Yang selesai sa'i itu kan harus tahallul.
Bisa dengan dua opsi tadi, bisa dengan mencukur tetapi tidak sampai botak, bisa sampai kemudian mencukur habis, dan ini yang lebih afdol. Ya, ini yang lebih afdol. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk berumrah insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian, pada lanjutan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Bara bin Azib, alaihi hullatun hamra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat menggunakan hullah hamra yang berwarna merah. Hullah itu jamaah sekalian, kebiasaan orang Arab dahulu menggunakan satu pasang kain. Yang pertama namanya izar atau sarung, yang kedua namanya rida atau selendangnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana hullah itu, seperti pakaiannya orang ihram. Ada kain untuk menutup bagian bawah, ada satu yang digunakan selendang atau seperti selimut. Begitulah dulu pakaiannya orang Arab jamaah sekalian. Ya, saking sederhananya. Ya. Tapi lagi-lagi urusan pakaian ini mengikuti keadaan masyarakat setempat. Kalau sekarang jamaah sekalian tidak ada lagi orang Arab yang pakai pakaian seperti itu. Bahkan sarung yang berjahit, yang seperti sarung kita, tidak ada orang Arab Saudi yang pakai sarung seperti itu keluar rumah. Ya, mereka biasanya menggunakan thawb, ya, pakaian terusan. Ya, sarung masih dipakai oleh orang-orang Arab Yaman. Kalau orang Saudi, orang Kuwait, orang Qatar, orang Dubai itu rata-rata sudah memakai jubah semua. Padahal dulu saking sederhananya kehidupan mereka jamaah sekalian, ya pakaian mereka itu seperti pakaian ihram, 2 helai kain saja. Ya, beliau makanya dalam hadis Rasulullah itu banyak menggunakan kata izar, kata sarung, seperti hadis tentang isbal. Ya. Hadis-hadis yang lain itu kan menggunakan lafaz izar, karena memang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hullah. Ya, izar, sarung dan selimutnya itu. Dan berbeda sekarang konteksnya jamaah sekalian, dan pakaian memang mengikuti uruf masyarakat setempat. Ya, kalau yang dipandang masyarakat setempat adalah pakaian, misalnya pakai batik, maka itulah yang menjadi pakaian-pakaian kita. Baju koko, maka itu yang menjadi pakaian kita. Kalau kita berada di tengah masyarakat yang asing dengan apa? Asing dengan jubah misalnya, sebaiknya kita mengikuti pakaian masyarakat setempat selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah pakaian lagi-lagi mengikuti kepantasan masyarakat setempat. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hulla, pakaian ini hamra, berwarna merah. Ada sedikit masalah dalam hadis ini jamaah sekalian. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian berwarna merah. Sementara ada hadis dari Bukhari dan Muslim juga yang melarang orang untuk memakai pakaian berwarna merah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an mayathir al-humr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menggunakan pakaian berwarna merah. Sementara beliau sendiri, sebagaimana hadis dari Bara bin Azib tadi, menggunakan pakaian atas dan bawah yang berwarna merah. Nah, ini kan nampaknya kontradiktif, bertolak belakang. Maka kata ulama kita, yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merah yang tidak 100%. Merah yang bukan merah semuanya, tetapi mungkin ada warna hitamnya, ada warna kuningnya atau yang lainnya. Sementara pakaian yang terlarang yang ada dalam Bukhari dan Muslim, yaitu nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an mayathir al-humr, bahwa Nabi melarang kami menggunakan pakaian merah, yaitu pakaian yang betul-betul merah 100%. Nah, ini yang tidak boleh jamaah sekalian, sebaiknya dihindari. Ya, Rasulullah melarang kita menggunakan pakaian merah yang betul-betul merah semuanya. Tidak ada hitamnya walau sedikit, tidak ada kuningnya atau warna yang lain selain warna merah. Ini taufik, ini pengharmonian dua hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian kata Bara bin Azib yang merupakan penutup hadis ini, ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Saya sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Bara bin Azib menggunakan kata qattun. Ada dua kalimat penegasan di dalam bahasa Arab yang menunjukkan sama sekali belum pernah terjadi. Ada namanya qattun, ada namanya abada. Qattun itu bedanya dengan abadan. Kalau qattun itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan sampai sekarang belum terjadi, adapun di masa depan yang akan datang itu belum tentu atau belum tahu apakah terjadi atau tidak. Kalau abadan itu tidak pernah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan pasti juga tidak akan terjadi di masa depan. Ya, contohnya misalnya ditanya, apakah engkau pernah memakan daging kuda? Kalimat yang cocok digunakan adalah qattun. Ya, saya tidak pernah memakan daging kuda. Ma'akal tulahma hisonin qattun. Saya tidak pernah memakan daging kuda sama sekali. Maksudnya apa? Dulu tidak pernah coba, sampai sekarang tidak coba, tidak tahu nanti. Siapa tahu saya lewat Jenik Ponto, lewat Takala saya coba, bisa jadi. Tapi kalau abadan, ya, itu sama sekali tidak akan, tidak pernah terjadi di masa lalu, tidak sekarang juga, nanti juga tidak akan. Ya. Apakah misalnya kau sudah poligami? Ya, saya tidak pernah poligami abadan, tidak pernah dulu poligami, sekarang juga, nanti juga tidak akan poligami. Nah, itu kalau abadan, itu bedanya qattun dan abadan. Kemudian dalam lafaz hadis ini, Bara bin Azib juga menggunakan kata syai'an, sesuatu. Kenapa Bara bin Azib tidak menggunakan kata ahadan, orang? Ya. Beliau kan mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Kenapa Bara bin Azib tidak mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kata ulama kita, ini menunjukkan paripurnanya keindahan Rasulullah. Tidak dari manusia, tidak dari benda mati, tidak ada yang mengalahkan keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini yang digunakan oleh ulama kita mengatakan bahwa tidak ada yang mengalahkan gagahnya, indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Baik benda mati sekalipun, karena kadangkala orang takjub melihat keindahan pemandangan atau melihat bulan purnama, ia takjub akan keindahannya. Akan tetapi Bara bin Azib mengatakan, saya sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini menunjukkan sempurnanya, ya, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu saja merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan tentu saja ia memiliki hikmah tertentu, wallahu taala alam. Tetapi ini bukan berarti orang yang tidak memiliki fisik yang baik, fisik seperti fisiknya Rasulullah yang indah, itu merupakan tertutup peluangnya untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat fisik kita, tidak pernah mengukur kita dari warna kulit kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita dan apa yang kita amalkan. Ini yang sempat kita bahas jamaah sekalian. Pada kesempatan ini dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa beberapa hadis seputar fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti berikutnya kita akan bahas bagaimana minyak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Sekali lagi kami ingatkan,
bahwa kita mempelajari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk kemudian bagaimana kita betul-betul mencintai Rasulullah, tahu tentang apa yang kita cintai. Karena sekali lagi, hal paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah mengetahui tentang apa yang dicintainya. Iya. Orang yang mencintai sesuatu kalau ditanya tentangnya ia tahu betul. Iya, ditanya tentang anaknya, ditanya tentang orang tuanya, ia tahu betul karena ia mencintai. Maka begitu juga seharusnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajari perjalanan hidup beliau dari lahir sampai kemudian beliau wafat. Sekarang kita belajar tentang fisik beliau, bagaimana panjang rambut Rasulullah, bagaimana postur Rasulullah, bagaimana nanti cincinnya Rasulullah, bagaimana pedangnya Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya ini dalam rangka untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya nanti mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kabar gembira dari beliau, almar'u ma'aman ahab. Orang itu di akhirat akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang yang dicintainya, bersama dengan orang yang diidolakannya. Dengan belajar syama'il ini, mudah-mudahan Allah kelak mengumpulkan kita dengan Rasulullah hingga kemudian kita bisa lihat langsung, oh begini ternyata rambutnya Rasulullah, begini ternyata posturnya Rasulullah yang kita pelajari dulu di Masjid An-Nur, insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.